Perpaduan kehidupan metropolitan dan budaya kental terasa saat berada di negeri Sakura. Setiap daerahnya menyajikan keunikan tersendiri. Kali ini, saya akan mengunjungi wilayah prefektur Mie. Terletak di Pulau Honshu. Jaraknya sekitar 300 km dari Tokyo. Itu sebabnya kereta cepat atau Shinkansen jadi pilihan utama. Biayanya sekitar 1,5 juta rupiah. Meski sedikit mahal, sebagian besar warga di sini lebih memilih kereta cepat dibanding berkendara sendiri atau pesawat terbang. Transportasi ini mulai ada sejak 1964. Shinkansen menghubungkan Tokyo dengan kota-kota besar di utara dan selatannya. Berangkat dari stasiun Tokyo, jarak yang ditempuh menuju Mie sekitar 3,5 jam. Ada beberapa kota yang terkenal di prefektur Mie, mulai dari daya tarik wisatanya dan pusat industri. Berada di pinggir laut, Mie terkenal akan hasil laut serta keindahan alamnya. Kota yang saya tuju pertama adalah kota Ise. Meski tidak sepopuler Tokyo, Sapporo atau kota besar lain di Jepang, pemerintah Mie sadar akan daya tarik wisatanya. Salah satunya wisata ramah Muslim. Perjalanan saya di Mie akan ditemani rekan saya asal Indonesia, Dwinda Nafisa. Dwinda bekerja sebagai International Public Relation Yumin Club Eco Tour, Ise-shima. Ia tinggal di Mie sejak tahun 2014. Awalnya Dwinda menempuh studi S2 di Universitas Mie, Fakultas Bioresources. Dwinda langsung mengajak saya melihat ikon kota Ise. Ise Jinggu namanya. Bagi umat Shinto, kuil ini sudah seperti Ka'bah bagi umat Islam. Jadi mereka setiap tahun paling tidak 1 kali datang ke sini untuk mengucapkan syukur. Siapapun bisa masuk, seperti wisatawan misalnya, tapi dilarang mengambil gambar, foto, maupun video. Kuil yang berdiri sejak abad ke-5 ini sebagai bentuk dedikasi pada Dewa Amaterasu. Luas areanya tak kurang dari 5.500 hektar, termasuk kawasan hutannya yang asri. Tak jauh dari kuil ada kawasan Okageyocho. Dahulu tempat ini menjadi persinggahan umat yang datang ke kuil untuk beristirahat. Di sini Dwinda tak hanya sekadar pemandu wisata. Ia seperti jembatan bagi wisatawan Muslim dan orang asli Jepang. Orang Jepang punya sendiri pasti perlu kayak pemahaman tentang halal itu seperti apa prosesnya? Jadi pertama itu kan di sini orang-orang yang Muslimnya suka diundangin. Jadi ada yang namanya tour monitor gitu. Itu biasanya kita diajakin buat dikasih tahu ini menurut kamu udah proper nggak gitu. Tapi sebenarnya di sini juga ada Nippon Halal Association. Jadi orang Jepang tuh sebenarnya sangat hati-hati banget. Soalnya kalau kita salah ngasihin sesuatu ke mereka, dianggap itu kayak menipu customer gitu. Kota Ise juga terkenal dengan laut dan nelayannya. Dwinda mengajak saya mengenal profil penyelam perempuan yang dikenal dengan Ama. Mereka adalah penyelam tradisional. Tradisinya sudah turun-temurun sejak ribuan tahun lalu untuk mencari kerang. Ama terkenal karena keahliannya menyelam tanpa bantuan oksigen. Cerita penyelam ini dijadikan museum. Wisatawan bisa melihat seperti apa alat-alat yang digunakan untuk menyelam. Untuk bertemu langsung Ama sang penyelam, kami singgah di sebuah kedai makan. Dan ternyata, kedai ini juga menyediakan kebutuhan wisatawan Muslim. Ya, makanan yang dijual di sini dicap halal. Kedai ini usaha keluarga turun-temurun. Kini salah satu keturunannya, Kazuhiro Nomura, yang mengelola. Sudah 2 tahun ia menyediakan makanan halal.
Dicap halal sebab pengelola kedai menggunakan bumbu yang tidak mengandung alkohol. Menu yang disediakan hasil laut mie seperti kerang. もう海小屋には世界からいろんな国の人が来てもらってます。ただムスリムの方だけがまだ見えてなかったので、どういった理由があるのかなと思ったら礼拝室がないとかムスリムの方が来れる設備じゃなかったっていうところでその環境を整えようと思いました。反対の人は見えなかったですけどもどちらかというと早くにしたので驚かれている方が多かったですね。Dwinda juga punya peran di kedai ini. Ia memberi sumbangsih pengetahuan tentang Islam pada pengelola kedai saat merintis konsep kedai halal. Kita bisa sholat juga di sini? Bisa. Jadi di sini tuh ada tempat wudhunya ada, tempat sholatnya juga ada. Khusus gitu buat tempat sholat gitu. Jadi bukan ruangan yang diada-adain gitu ya? Nah, itu. Bangunan ini khusus dibuat menjadi musola. Tak banyak di Jepang yang menyediakan fasilitas seperti ini. Dibuat lengkap mulai dari ruangan hingga tempat wudhunya. Ya, konsep kedai ini potret keselarasan hidup rukun antar umat beragama. Sebagai umat muslim dimanapun kita berada, bukan halangan untuk berbagi dan menginspirasi. Salah satunya dengan mengenalkan keindahan Islam. Bye-bye. Hasil laut menjadi andalan prefektur Mie. Salah satu hasil laut yang terkenal adalah oyster atau tiram. Apalagi saat musim dingin, jumlah tiram di laut Mie meningkat. Di saat ini pula nelayan membuat usaha musiman, seperti yang ada di kota Toba ini. Saat panennya melimpah, mereka membuka restoran apung di depan gudang penyimpanan tangkapan mereka. Satu kali bayar, makan sepuasnya selama 2 jam. Jadi kalau satu kotak ini, kira-kira isi tiramnya itu ada 1 ton lebih lah. Tapi ini terjadi biasanya saat musim dingin aja, jadi ada panen tiram. Biasanya saat musim panas, itu restoran untuk yang tiram sepuasnya tutup. Menunya hanya tiram, mulai yang dibakar hingga diolah menjadi sup atau gorengan. Uniknya, kedai kecil ini menyediakan bumbu halal. Mereka menggunakan produk kecap asin Jepang atau shoyu tanpa mengandung alkohol. Meski belum memiliki sertifikasi halal resmi, pengelola restoran mulai meniru restoran lain yang menyediakan menu halal. Mereka sadar, misi pemerintah Mie untuk mendorong fasilitas bagi turis muslim. Tapi saya pun penasaran dengan kecap asin Jepang yang digunakan. Melalui Dwinda, saya dapat kesempatan untuk mengunjungi pabrik pembuatan shoyu halal ini. Kami berkunjung ke pabrik shoyu Igagoe. Lokasinya di kota Iga. Pabrik berdiri di kawasan industri berdampingan dengan pabrik-pabrik elektronik ternama Jepang. Tiba di sini, kami disambut Presiden Direktur Igagoe, Kazuhisa Honjo. Igagoe perusahaan saus Jepang yang sudah berdiri sejak lama. Resepnya turun-temurun sejak tahun 1871. Kazuhisa pun mengajak kami berkeliling pabriknya. Ia akan menjelaskan proses pembuatan shoyu tanpa alkohol. Pertama kami diajak melihat proses penggilingan kedelai. Biji kedelai ini difermentasikan dan diambil sarinya. Setelah mendapat sarinya, cairan kedelai yang berwarna hitam disimpan di tangki-tangki besar ini.
Di tahap ini pula cairan soyu dipisahkan untuk produksi kecap halal dan non-halal. まだアルコールが入ってますね。これがハラムでアルコールを入ってる商品でセパレートします。でハラムでハラールというところで分けてるところですね。はい。 Selama saya berada di pabrik ini, saya melihat sejumlah tanda tulisan halal di tiap sudut pabrik. Ini merupakan petunjuk alat produksi yang khusus dipergunakan untuk memproduksi soyu halal. Semua dipisahkan sejak proses fermentasi. Nah, kalau gedung yang satu ini, khusus proses pembuatan soyu halal tahap akhir. Namanya Gedung Halal. Pengelola pabrik memastikan di dalam ruangan ini tidak ada yang mengandung alkohol. Bahkan, sabun cuci tangan antibakteri di sini tidak menggunakan alkohol, melainkan menggunakan zat asam atau asid. Menjamin produknya, perusahaan ini memiliki sertifikasi halal dari Organisasi Sertifikasi Produk Halal asal Malaysia. Bahan pendukung seperti garam dan lainnya juga dipilih yang sudah bersertifikasi halal. Pengelola pabrik menghabiskan waktu hingga 3 tahun untuk mempelajari makna halal. かかりましたね。2年から3年ぐらいの間にいろいろそういうハラルの関係のところに勉強会に参加したりしながらムスリムの方が考えるハラルっていうのをそうですね、2、3年勉強しましたね。はい。 Latar belakang produk soyu halal ini karena berkembangnya wisata bagi umat muslim di Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, banyak pula umat muslim yang hidup di Jepang, seperti mahasiswa dan pekerja. 昔ながらのお醤油ですので、それを使ったハラルの醤油っていうのはムスリムの方にも本物の醤油として受け入れられるというふうに目的としてします。 Saat ini produk soyu halal masih terbatas dijual di Jepang. Rencananya, produk ini akan mulai dipasarkan di luar negeri, terutama di negara mayoritas Islam. Tak sekadar produknya, tapi semangat warga lain ingin belajar makna halal menjadi pengingat kita sebagai umat Islam untuk terus memperdalam ajaran Islam. Salah satu ikon prefektur Mie yang juga tidak boleh dilewatkan adalah kampung tradisional ini. Dahulu, lokasi ini didiami para prajurit khusus yang dikenal sebagai ninja. Di kampung ninja, berdiri sebuah museum yang menjabarkan sejarah ninja. Mulai dari kostum, hingga peralatan tempurnya. Ini salah satu alat yang dipakai seorang ninja untuk melewati rintangan-rintangan, salah satunya misalnya berjalan di atas rawa. Jadi ini semacam sepatu. Meski sudah tidak ada lagi ninja sungguhan di sini, tapi keahliannya masih bisa dilihat langsung oleh wisatawan. Ada atraksi ninja lengkap dengan peralatan bela dirinya. Tak hanya keterampilan saat bela diri, ada juga atraksi ninja bertahan di rumah. Ninja terkenal dengan proteksi seorang diri. Selain senjata, rumah ninja terkenal dengan triknya. Kami pun dihibur dengan atraksi trik rumah ninja. Prefektur ini terkenal dengan sebutan Umashikuni, artinya negeri yang indah.
Banyak pendatang ke Mie untuk menempuh studi S2 dan berwirausaha, termasuk umat muslim dari berbagai negara, seperti Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, hingga Indonesia. Tapi kalau di Mie sendiri gimana, Bin? Kalau mau menjalankan ibadah misalnya, terus ya fasilitas-fasilitasnya, kalau sebelumnya kan turismenya udah mulai muslim friendly. Tapi kalau sebagai muslim tinggal di Mie, itu seperti apa? Sebenarnya bedanya sama kota besar kayak Tokyo atau Osaka, kan di sini orang asing tuh masih dikit ya, terutama untuk muslimnya juga di sini masih dikit. Jadi kalau gitu mau nyari makanan halal masih susah. Terus habis itu mau nyari tempat sholat juga di sini cuma ada satu gitu masjidnya. Kadang-kadang jadi challenging juga sih gitu buat kita ya. Saya pun diajak mengunjungi masjid satu-satunya di Mie. Lokasinya masuk kawasan kota Su. Masjid Mie menjadi pusat aktivitas umat muslim di sini. Pusat belajar dan budaya Islam bagi sekitar 700 umat muslim di Mie dari total 1,8 juta penduduk Mie. Suka ke masjid juga? Salah satu pengurus Masjid Mie adalah Kang Chandra, mahasiswa S2 dari Universitas Mie. Awalnya di tahun 2001, sekitar 50 mahasiswa muslim dari Universitas Mie aktif berkegiatan di sini sebelum menjadi bangunan masjid. Tahun 2004, kemudian resmi didaftarkan ke pemerintah Mie sebagai pusat studi dan kultur Islam. Ketiga, udah 2 tahun. Nah, kenapa disebutnya cultural center? Oke, Islam di sini oleh pemerintah di sini dianggap sebagai budaya, belum secara langsung sebagai lembaga keagamaan, ya. Jadi ini masih berproses untuk diakui sebagai tempat ibadah. Itu mereka masih perlu beberapa kelengkapan administrasi. Jadi kalau sudah dianggap sebagai rumah ibadah, biasanya ada banyak kemudahan gitu. Bisa jadi pajaknya ditiadakan atau mungkin minimal. Jadi pelayanan rumah ibadah kan berbeda dengan semacam pusat budaya gitu. Itu yang membedakan. Selain menjadi tempat ibadah, pengurus Masjid Mie juga membuat kelas belajar Al-Quran untuk anak-anak muslim di sini. Mulai pukul 3 sore hingga 7 malam, masjid ramai dengan suara anak-anak bersaut melantunkan ayat Al-Quran. Menjalin kerukunan dengan warga lain menjadi salah satu misi dari komunitas Islam di sini. Memperkenalkan ajaran dan kebudayaan Islam pada warga lain. Hal ini yang membuat warga sekitar masjid hidup rukun. Alhamdulillah, they are very friend with us, very kind with us. So sometimes they ask questions. We explain really they are not Muslims, terrorists are not Muslims. So we preach what is the calm and everything that Islam says to unite the people and help others, each other. At that time, they also very happy with us. They are helping. Selain tempat ibadah, di tanah ini berdiri sebuah toko yang menjual berbagai produk halal. Kehadiran toko ini untuk membantu warga muslim mendapat produk bahan makanan halal. Satu lagi, di atas toko ini tersedia beberapa kamar untuk menginap. Ada kalanya kamar ini disewakan. Cara ini dilakukan pengurus masjid menambah pemasukan untuk biaya operasional masjid. Alhamdulillah, dengan segala usaha yang ikhlas, komunitas Islam di Prefektur Mie ini terus berkembang. Berbagai cara dilakukan untuk membantu umat Islam di sini tetap bersatu dan memperdalam ajaran Islam. Sesungguhnya Allah tak pernah tidur, seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Insyirah ayat 5-8. Sesungguhnya, setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Maka, setelah kamu selesai dengan segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah kamu berharap.